Selamat pagi saudara seiman dalam Yesus Kristus. Sebuah sukacita dapat menyapa Bapak, Ibu, serta saudara melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Jumat 17 Juli 2026. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan atas hari baru yang telah diberikannya pada kita, serta memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau berikan, juga atas istirahat yang boleh kami nikmati dalam perlindungan tangan Tuhan. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat daripada-Mu saja, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan ini semakin menguatkan iman kami, sehingga boleh terus berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 13, demikian. Karena Engkau telah menciptakan bagian dalam diriku, Engkau telah membentukku di dalam kandungan ibuku. Pada waktu kita masih kecil, mungkin kita pernah berpikir, mengapa Tuhan seringkali tidak adil. Ada anak yang diciptakannya pintar, bahkan ada yang bisa dikatakan pintar sekali. Tetapi ada anak yang untuk menjumlahkan 2 dengan 3 saja harus berpikir lama sekali. Namun seiring kita beranjak dewasa, barulah kita mengerti jawabannya. Ada anak yang diciptakan pandai berhitung, tetapi ia biasa saja dalam pelajaran menggambar. Demikian pula ada anak yang sangat mudah menghafal suatu mata pelajaran, tetapi saat pelajaran prakarya, tugas yang diperintahkan gurunya tidak jelas bentuknya. Walaupun tentu saja ada juga anak-anak istimewa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata pada banyak hal. Tuhan tidak pernah kurang memberikan sesuatu yang istimewa bagi kita ciptaannya. Sesuatu yang dipandangnya indah untuk salah seorang ciptaannya belum tentu diberikannya juga pada ciptaannya yang lain. Apakah ini berarti Tuhan tidak adil? Tentu tidak. Ia memperlakukan kita sama dengan menambahkan masing-masing keistimewaan yang Dia pandang indah bila diberikan bagi kita masing-masing. Coba bayangkan, bila semua orang hanya pintar berhitung saja, siapa yang dapat menggambar dengan indah sehingga kita dapat merasakan keindahan di sekeliling kita? Atau bila setiap orang diberi kelebihan mudah menghafal saja, siapakah yang dapat menciptakan teknologi yang saat ini sangat memudahkan hidup kita? Tuhan menciptakan manusia ciptaannya dengan adil. Ada sesuatu yang ditambahkannya, tetapi ada hal lain yang dikurangkannya. Mengapa Tuhan tidak menciptakan semua manusia sempurna untuk segala sesuatunya? Yang pertama, karena Tuhan tidak ingin manusia menjadi sombong. Tuhan ingin kita tetap bergantung pada Dia. Dan yang kedua, Tuhan mempunyai rencana tertentu untuk setiap manusia ciptaannya. Namun pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai anak-anak menjalani kehidupan dalam rencana Tuhan itu? Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, nikmatilah masa sekolahmu. Belajar yang sungguh-sungguh dan carilah pengalaman. Bangun karakter positif dan jangan terburu-buru ingin menjadi dewasa. Percayalah, fase ini tidak akan terulang lagi. Yang kedua, bergaul dan berinteraksilah dengan sebanyak mungkin teman. Dengan demikian, kita bisa belajar mengetahui sifat-sifat mereka dan bagaimana menghadapinya.
Pilihlah teman dengan lingkaran pertemanan yang baik dan positif. Bisa saling menguatkan maupun saling mengingatkan. Yang ketiga, jangan melakukan perundungan terhadap teman atau sesamamu. Siapapun mereka dan dari latar belakang apapun mereka, perlakukanlah mereka sebagai ciptaan Tuhan yang unik dan sudah sepatutnya kita sayangi. Yang keempat, jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk galau karena cinta atau pacaran. Bukan berarti cinta itu tidak penting, akan tetapi semua akan ada waktunya. Masa mudamu terlalu berharga jika dihabiskan hanya untuk mengejar seseorang yang belum tentu akan menjadi teman hidupmu. Yang kelima, kalau hari ini orang tuamu masih ada, peluklah mereka lebih sering, hormati mereka, dan dengarlah nasihat mereka, meskipun kadang terasa membosankan. Saat sudah dewasa, kamu akan mengerti bahwa banyak nasihat mereka adalah bentuk kasih yang ingin melindungimu. Dari perjalanan hidup banyak tokoh, kita dapat belajar kesuksesan seseorang bukan hanya dibangun oleh kepintaran, tetapi juga oleh karakter, disiplin, doa, dan cara mereka menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi, nikmatilah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan pagi ini. Kami memuji-Mu karena Engkau sepenuhnya mengendalikan segala sesuatu. Kami memohon Engkau memelihara dan melindungi anak-anak kami. Kami memohon Engkau menjauhkan anak-anak kami dari segala hal yang tidak baik. Kami mohonkan juga kesehatan sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik. Bimbinglah anak-anak dalam setiap langkah yang mereka ambil. Kami berdoa agar mereka hanya mengenal pemeliharaan dan perlindungan daripada-Mu saja. Teguhkanlah langkah mereka dalam meniti hari-hari mereka yang semakin berat. Terima kasih Tuhan, kami membawa segala pergumulan kami, juga aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Amin. Selamat menyongsong hari yang baru, selamat beraktivitas, Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.